Diskusi bincang-bincang kita pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Diskusi santai, di dalamnya kita sama-sama serius sambil ngopi, sambil kita makan dan minum bersama ya pada malam hari ini. Nah, pertama-tama kami dari kru tentunya mohon maaf atas keterlambatan dan dimulainya kegiatan pada malam hari ini oleh karena ada satu dan hal yang tidak bisa kita elakkan bersama. Nah, agenda kita pada malam hari ini di mana diperkasai oleh kentang goreng kru. Sekilas mengenai kentang goreng ini, kami adalah orang yang pernah dan masih eksis berkegiatan di alam bebas. Kami memiliki tujuan untuk berdiskusi tentang pemikiran lintas generasi demi kemajuan bersama serta memandang sebuah hobi yang menjadi profesi yang profesional untuk sebuah tujuan kehidupan yang dewasa dan bijaksana untuk pembangunan daerah Sulawesi Utara. Nah, pertama-tama saya memperkenalkan diri. Saya adalah Ricky Jorstiwa selaku moderator diskusi kita pada malam hari ini dengan ketiga bintang tamu kita pada malam hari ini yang begitu luar biasa yang mewakili 3 lintas generasi. Berkegiatan di alam bagi Kak Yuri kira-kira apa? Konsep berpetualangan di alam bebas pada era zaman kami, itu saya naik gunung dari tahun 83 ya, naik gunung. Gunung di mana itu tahun 83 itu? Itu masih SMA itu ya? Ikut sampai kita. Jadi awal mula ikut-ikutan Ikut, gitu. ya. Karena dahulu kita kan masih ada baru jumbo. Jadi tempat hiburan itu cuma yang ramai jumbo. Kalau Jumbo swalayan yang di ya, 45 itu. swalayan yang kecil, baru ada di dekat 45 lah tempat kumpul. Jadi pergi main cuma tidak ke 45, kalau ke alam kita melihat ke gunung. Jadi itu ke gunung. Lama-lama kita pandang gunung paling tinggi kan Kelabat. Ada apa di atas sana gitu. Gunung Kelabat ya. Ya, jadi begitu ada yang ajak kita ke sana. Nah, kita ikut mau lihat apa yang di atas sana. Ikutlah naik Gunung Kelabat. Masih ikut-ikut. Itu masih sangat minim dan juga tidak tahu perlengkapan apa yang penting kita bawa makan ada, kita naiklah. Dari situ kita bisa tahu, setelah di atas baru kita lihat, oh ternyata alam ini indah. Jadi kalau kita dari bawah melihat gunung itu ada apa di atas sana, tapi kalau dari atas Kelabat kita bisa melihat seluruh. Ternyata ciptaan Tuhan itu di alam itu sangat indah, sangat banyak keindahannya, banyak ciptaan Tuhan itu yang belum kita tahu. Nah, dari situ tertariklah, wah kalau kita ke alam itu banyak rahasia yang tersimpan di alam itu. Kira-kira di waktu itu motivasi awal utama apa sebenarnya untuk mendaki Gunung Kelabat yang adalah gunung paling tinggi di Sulawesi Utara ini? Karena merasa ikut-ikut, merasa tertarik, mau pergi ke atas sana, bisa enggak kita? Iya. Karena kan kita melihat sangat tinggi, terus ada apa di sana gitu. Belum ada motivasi yang lain, cuma ikut-ikut, oh mau lihat ke alam dulu, jadi mau lihat ke hutan tuh, ada apa di sana. Baru setelah ikut-ikut, baru kita lihat, oh ternyata alam ini dia sangat bagus. Nah, dari situ timbullah, ternyata banyak binatang yang dilihat, banyak tanaman yang dilihat, ada bunga-bunga anggrek hutan. Nah, di situ bagus sekali. Beda, banyak binatang yang kita lihat di pelihara, ini kan di alam bebas. Jadi kita lihat banyak ciptaan Tuhan itu ternyata indah. Ternyata kalau kita diam di rumah, tidak banyak yang kita lihat. Tapi kalau kita ke alam, banyak yang kita lihat. Karena mencintai alam, kalau kita tidak melihat langsung, itu kita tidak
akan mencintai alam. Jadi mencintai alam itu harus dilihat langsung. Dia harus lihat langsung ya. Harus lihat langsung. Tentunya pertama memiliki keinginan dulu ya. Keinginan untuk melihat langsung. Iya. Tidak melihat langsung, kita tidak akan mencintai. Kita bertanya sekarang kepada Kak Joko. Kira-kira bagi Kak Joko pemikiran awal untuk berkegiatan di alam itu apa? Seperti apa? Bagaimana? Ya, Mungkin bisa bagikan pengalaman secara singkat. Terima kasih. Sebenarnya awalnya nggak ada pemikiran sama sekali. Pertama itu naik mendaki itu SMA. Awalnya diajak sama teman yang awalnya sih nggak ada motivasi sama sekali, suka bergaul. Masuk ke perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi Unsrat, masuk di organisasi Mapala Equil namanya. Di situ nggak ada motivasi juga awalnya. Yang pertama sih hanya pencarian jati diri saja, seperti itu, suka bergaul. Tapi karena kalau kita masuk di suatu organisasi pasti kita ada yang namanya dibekali ilmu, dibekali persiapan, manajemen perjalanan seperti itu. Motivasinya hanya cari jati diri, bergaul. Nah, berkembangnya waktu lama kelamaan udah ada motivasi tersendiri. Di situ lama kelamaan, wah ternyata berkegiatan di alam bebas itu sangat bermanfaat. Apalagi sekarang ada motivasi tersendiri dari meskipun masih anggota baru di Mapala Equil, sudah diajak-ajak sama senior untuk antar tamu, jadi guide, apapun itu pekerjaan sudah menghasilkan. Dan sekarang saya fokus motivasinya sekarang itu ternyata berkegiatan di alam bebas bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga bisa menghidupi keluarga. Seperti itu. Ya. Pertama kali pengalaman itu di alam itu di gunung mana? Mahau. Si Pendek-pendek itu. Tahun berapa itu? Setara 2000-an SMA itu. 2000. Yang memotivasi untuk melakukan pendakian di Gunung Mahau tahun 2000 itu kira-kira apa? Nggak ada motivasi. Sama langsung tarik. Jadi Sama waktu pagi cuma pakai solo gerang, salah. Dulu kita suntung kan. Sampai sekarang masih suntung. Suntung, celana pendek. KDP keril bukan pakai matras, tikar. Ditikar, nyanda bawa selimut dan lain-lain. Pas di Mahau hujan basah, ya sudah seperti itu sih pengalaman. Makanya sekarang pengalaman awal mengenai manajemen itu ya. Ternyata siksa. Siksa kalau tidak persiapan. Ada persiapan sama sekali. Berarti bisa didapatkan sampai saat ini itu pentingnya kita melakukan manajemen perjalanan yang baik ya. Oke. Itu sudah ada 2 sharing singkat dari Kak Yuri dan Kak Joko. Nah sekarang orang ke Kak Vero, yang paling cantik dari semua pembicara pada malam hari ini. Bisa bagi singkat nih, kira-kira pengalaman awal untuk berkegiatan di alam bebas itu kapan dan di mana? Awalnya itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA awalnya. Itu kan masih masa sekolah tuh, jadi pegang-pegang HP, lihat orang mau posting. Ih, di mana ini? Di gunung mana ini? Nah ini sudah ada beda sedikit ya. Dulu cuma baku panggil, tapi ini karena era super milenial timbul rasa keinginan lewat sosial media ya, lewat postingan-postingan yang ada ya. Nah, terus lupa menarik ini di Gunung Soputan. Langsung panggil pertama, turun naik ini. Kita nggak ada ini, nggak ada itu. Spekol Shopee. modal spekol lagi. Spekol. Aduh, mau foto kan cuma pakai slop. Gimana ini? Cari, dipinjam pertama. Minta obat nak dapat kasih. Orang tua nak kasih. Orang tua mau naik ke sana, siapa mau jaga lagi. Waktu itu kira-kira apa yang dipersiapkan? Nah, waktu itu kita persiapan cuma tas, bawa tas dia udah makan pakai baju.
serta selama berjalan pikir ini mau bagan mana, ini mau tidur di mana, kaki di sana pun terlantar, nggak jadi batal planning. Nah, serta lihat dong posting ada ini suatu organisasi Kapalang kecil alam yang lain. Langsung tak pikir masa sini justru kita lupa kalau kita di sini tuh mungkin yang nyana ada boleh dorong mau tutupi dah. Jadi ada timbul keinginan untuk bergabung di situ agar supaya lebih termanage perjalanan berikutnya ya. Nyana ada dorong mau usah diakan. Jadi pas itu ada pembukaan cabang, jadi ikut. Cuma pas tanya ke orang tua kan mesti ada surat bahwa ini orang tua Iya, masih surat izin atau persetujuan enggak. orang tua artinya mengetahui orang tua tahu bahwa orang dah ikut di organisasi ini. Iya. Orang tua nak kasih sudah jauh perempuan ke sana jadi apa-apa. Nah, kebetulan orang tua ada penataran 3 hari. Oh, manakah kan? Jadi kebetulan ini pas di waktu pas mau ambil layer calang pergi jo. Pas pergi, ternyata ini kotek tuh base camp. Oh ini dah. Jadi itu pengalaman pertama di situ ya. Cuma ada betul, apalagi kita perempuan dah. Mau dah kalau mau asal-asal bikin. Iya. Model siapa. Nah, kebetulan di organisasi itu ada saudara, ada kenalan. Jadi ada orang yang mendukung dan ada orang yang mau jaga kita dan jadi pas kita berjalan lebih enak dan lebih lega dan walaupun kita sudah pikir orang tua mau bilang apa kita mau pulang ini yang penting tapi tujuan kita mesti naik. Terus ketika pas so pulang ke orang tua lagi so kelar penataran atau kelar apa itu, bagaimana itu yang terjadi di rumah? Pas pulang orang tua tanya dari mana? Mana nak lo bilang ada di sana? Kasih cerita kita di sana begini, ada aturan, ada asal-asal. Karena diajarkan main kita cuma sekedar naik gunung cuma, tapi tidak so naik. Kagak pak di sana. Yang tahu kan di organisasi ini diajarkan ini yang kita cerita dong. Artinya dari Kak Vero memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa yang diikuti ini tidak sesuai dengan orang pikir. Tidak sesuai dengan orang pikirkan. Dia bisa memberikan kepercayaan juga kepada orang tua bahwa yang berkegiatan di alam ini nyana kongnya betul, gitu. Artinya ada manfaat kan, ada sesuatu yang Kak Vero dapatkan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dari 3 lintas generasi yang sudah memberikan statement mengenai mereka awal mula berpikir untuk bereksistensi di alam bebas ini. Nah, saat ini lebih kita akan kembangkan yaitu penting enggak persiapan atau manajemen di kita untuk berkegiatan di alam. Nah, ini kan ketika kita akan bersahabat dengan alam, tentunya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mulai dari internalnya pribadi kita sendiri maupun faktor eksternal yang harus kita persiapkan. Apalagi kita akan berkegiatan di alam ini agak ekstrim karena harus sesuaikan juga kan dengan situasi dan kondisi alam di mana kita akan pergi toh. Kita akan berinteraksi dengan alam, artinya kita harus pastikan bahwa aman lingkungan dulu yang akan kita pergi dulu dan persiapan diri kita itu sebagaimana. Kira-kira sampai saat ini apa yang perlu kita persiapkan, manajemen seperti apa yang kita harus persiapkan. Bisa juga cerita perbedaan sebelum mengetahui apa yang dipersiapkan pada waktu dulu dan ketika sudah mengetahui, oh kira-kira seperti ini harus kita lakukan. Mungkin ke Kak Yuri lebih dulu. Ya memang suatu perjalanan itu harus ada persiapan. Pengalamannya yang waktu naik pertama ke Labat, itu kita waktu naik pertama langsung kapok. Iya. Karena Jadi langsung kapok waktu pertama. Kenapa bisa sampai langsung basah. kapok? Ternyata ransel itu waktu itu hujan, jadi basah juga. Nah kan kalau di Labat itu sangat dingin. Nah
kebetulan waktu itu hujan. Jadi ujang pebage, mau ganti, basah lagi ini. Nah, orang nggak bawa jaket. Iya. Kan ini tahu, karena jadi duduk berdiam no, ingin. Terus nyendak bawa tenda, karena orang bilang gampang kok di sana, kalau di atas sudah panas. Kan kita nih tahu. Jadi masuk di apa? Kusuk-kusuk kalau sama dengan babi masuk suruh situ no, di satu malam kemudian turun apa ini apa masih jalan kan waktu itu masih tertutup jadi rotang-rotang itu Iya. apa. Jadi pulang memang rotang pagi kan cuma pakai ben asura dikira be baju. Aduh pulang itu bang kapok. Pas tahun berikut orang panggil kita bawa tas langsung bikin persiapan. Artinya ada sesuatu hal yang membuat Bapak bilang rasa kapok kan? Ya. Oh karena torong si membawa ini ternyata setelah torong berkegiatan di alam, torongnya bawa-bawa ini akhirnya siksa sendiri kan? Bisa. Sehingga perjalanan berikut sudah lebih baik. Iya. Nah, apa yang dipersiapkan setelah merasa kapok itu dah? Dari apa hal-hal yang kurang, yang minim ya itu kita harus siapkan. Jadi harus perlu persiapan perjalanan. Siapkan itu juga perlu waktu. Ruang. Jadi kita naik ulang kedua kali, ternyata masih ada yang kurang ini. Jadi, aduh kurang ini kutin begitu. Nah, kalau pertama kan bawa nasi bungkus, tambangnya tidak bawa. Karena bawa tambang barang karena bawa ini. Kita kasih ke dia tak kemuka lapar di jalan dia suruh bagi tapi nasi. Setelah kita riki, aduh, dia bilang sudah lapar. Jadi makanya persiapan perjalanan itu perlu sekali. Penting sekali ya. Penting sekali, sangat Persiapan. penting. Di manage Karena dengan kalau sedemikian rupa ya. Yang di gunung itu memang pengalaman masuk suruh begitu memang hampir saya. Pulang memang demam memang. Iya. Tapi dengan itu rasa tertantang, balik ulang. Iya. Siapa orang boleh kita nih boleh, balik ulang. Kira-kira di waktu zamannya Kak Yuri tahun 80-an 90-an itu apa kendala untuk memenuhi perlengkapan dalam perjalanan? Nah, kendalanya begini, perlengkapan mendaki gunung waktu itu masih kurang. Iya, masih kurang. Jadi kalau orang melihat sepatu las tentara itu usul eksekutif. Aduh, jalan begini, aduh ini yang perlu. Soalnya kids udah tembus ini rotang-rotang. Iya. Jalan Pelabat belum terbuka, jadi masih. Jadi sangat perlengkapan gunung sangat mewah. Keril belum ada orang pakai. Jadi keril itu cuma yang tentara, yang lain masih bungkus begini loh. Bungkus dengan kain, kok bawa begini. Bawa sama orang kampung bawa. Ya kebetulan waktu itu kan kita pinjam ada yang ransel tentara. Yang lain itu bungkus dengan kain begini kan belum ada tas cicak belum ada. Jadi aduh tetap mau kena hujan, cuma cari jaket kan. Jadi perlengkapan gunung pada waktu itu memang bukan masih kurang, memang tidak ada lain. Jadi yang istimewa hanya lihat sepatu las itu mewah sekali. Tetapi di waktu itu kalau lakukan perjalanan ada baku dapat enggak dengan orang-orang lain? Kira-kira perlengkapan mereka di waktu itu bagaimana? Seperti apa? Kalau nanti rame 85 Tahun 85 sudah mulai ada yang naik gunung, baru kita lihat ada satu orang yang sudah naik, dia bawa perlengkapan. Kebetulan dia orang Manado yang dari Jakarta, yang almarhum ya Agnes Mandang itu. Iya, Agnes almarhum. Ya, almarhum dia sudah kita baru lihat, oh itu keril. Sedangkan kita lihat keril begini itu yang pakai besi begini dangkung. Kalau anak-anaknya pakai isi rumput-rumput begini, kalau berjalan begini. Alpina katanya waktu itu. Belum lagi Alpina waktu itu ya. Terus orang sudah mulai bawa belanga. Di situ kita mulai lihat orang mulai bawa belanga nasi yang tebal itu. Oh, jadi mulai bawa teru-teru di situ. Biasa dulu kan cuma bawa kekuatan bawa makanan masak. Apa yang dipersiapkan di zamannya Kak Yuri? Masih nasi dengan ikan.
Masih dengan ikan ya. Iya. Kali kalau sudah di atas, cuma ikan kadang-kala juga nyenak busuk karena di atas dingin tuh. Cuma kan DP rasa terus jadi lain kalau di atas gunung. Jadi tetap makan karena sudah dingin tuh. Tetap makan. Ada yang mau bawah, tata buka begini so busuk. Busuk. Karena mungkin DP packing mungkin ya di karena atur masih dengan bungkus sedemikian dengan rupa. dia baik rantang yang bungkus. Jadi masih ya seperti itu ya, seperti las barang baru. Belum ada lah, nanti Agnes bawa, oh kita lihat oh itu di petas model begitu kan. Tas apa? Baru di situ kita baru satu-satu. 85 masuk 86 kita mulai kuliah. Kita lihat Mungkin suara bisa lebih. ya kita lihat satu fakultas tapi kita teman tapi kita belum dekat fakultas apa di gunung. Satu fakultas ini. Ya. dia Bertemu naik di mana ini? Di kampus atau Di bertemu di gunung. gunung? Kebetulan di Armada ini kita lihat, baru mau naik kita ikut ke dia. Kita lihat, lain dia bawa nih. Dia mulai bawa daypack. Jadi so nak ransel yang pakai besi itu. Bagus DP tas itu dia. Jadi kita cuma buat tempel pada dia karena mau lihat DP barang kan. Iya. Nah, di situ. Nah, itu kita bawa ketemu saudara Rudi. Oh, Baru turun, Kak Rudi. nah, kita tanya ini di mana? Ya enggak jual tuh. Ya, harus dari Jakarta juga masih kurang. Oh, cuma sampai di tadi mau pesan pada dia bilang juga ini barang bawaan. Dia cuma lihat nanti 86 ya tua-tua baru dia panggil naik gunung sama-sama baru dia panggil. Nah, Ada perbedaan. Ada perbedaan Ketika mulai. naik gunung dengan Kak Rudi, Ya dia yang melihat kita seperti saya ini pakai gaiters ya. for apa nih barang ini? Oh, so top dulu gaiters waktu zaman Nah, itu tapi ya. gitar itu kita lihat dia backing. Kita lihat begini, for apa ini? Artinya gaiters nak beli diproduksi sendiri, dibuat kita sendiri. lihat. Kan masih gitar dia menjahit pakai goro begini, yang pakai dari atas begini. Cuma kalau tak lama pakai kan span di sini dia pakai goro. Iya. Kalau buka sepatu dulu baru buka. Kita pikir for apa nih barang ini dia? Sebelum itu gaiters belum pernah Kak Yuri lihat orang pendaki pakai gaiters belum ada. di zaman itu belum ada. Itu gitar itu nanti dia pakai 86, 87 kita ini gitar. Nah, gitar itu nanti bermanfaat waktu kita lihat di soputan dia naik. Begitu naik soputan anak, nah, itu kan air seput yang kecil baru soputannya agak besar. Makanya orang bilang yang ada magmanya. Tapi karena orang cumu itu ada lahar yang ada kebenaran ada magma itu, maka orang-orang lama-lama dengan soputan mama. Iya. Ada magma. Nah, dia turun dari situ cepat sekali pakai gitar. Kita lihat, oh gunanya biar nak pasir itu nak masuk di sepatu. Di situ baru kita banyak barang yang dia bawa banyak belajar. Nah, saudara Rudi itu kan diam-diam. Jadi kita belajarnya menengok begitu. Dia jarang bercerita. Jadi, oh ini barang begini. Artinya dari situ perlengkapan itu penting juga ya di Ya, waktu itu. jadi Walaupun mulai- ada beberapa hal yang baru yang dilihat, tidak semua yang pakai waktu itu Iya, sudah ada yang pakai itu gaiters. Nah sekarang orang ke Kak Joko, kira-kira di zamannya Kak Joko, bagaimana persiapan dari rekan-rekan pegiat alam waktu itu? Dan dari Kak Joko sendiri itu bagaimana? Kan awalnya so dikatakan tadi, awalnya kan kita mendaki itu kan mahal SMA, itu nggak ada persiapan sama sekali. Cuma modal ya apa yang ada Jo. Nah masuk ke organisasi Mapala Equil Fakultas Ekonomi Unsad itu kita awalnya kan ada beberapa tahapan sih. Pertama masih calang atau masih calon anggota. Nah, kita di situ dikasih ilmu bukan ilmu sih, materi tentang manajemen perjalanan dan lain-lain. Nah, setelah selesai atau sudah mau selesai habis masa pendidikan dasarnya, itu
kita dikasih yang namanya pengembaraan. Pengembaraan itu mereka udah plot gunung apa, jalur-jalur apa seperti itu. Nah, makanya di situ kita persiapkan manajemen perjalanan, mulai dari kelengkapan pribadi dulu. Kalau pengetahuan tentang gunung itu seperti apa. Kita mau ke sana berapa lama. Terus apa yang harus dibawa. Kelengkapan tim itu seperti apa. Nah, itu kan sudah didapat dari materi sebelumnya. Nah, kita pada saat masuk ke pengembaraan dengan 3-4 hari, kita mencari perlengkapan sendiri. Nah, kalau sudah tidak dapat perlengkapan sendiri, maka kita harus cari di organisasi itu sendiri, baku pinjam istilahnya, pinjam. Nah, di situ manajemen perjalanan itu kita mulai dari akomodasi. Kita Ini penting sekali. Iya, udah dipelajari itu. Kita Jadi BDO atau enggak, karena kan sudah didapat di materi kan, makanya akomodasi itu manfaat dari uang yang kita ya? perlukan itu untuk apa? Iya. Nah, kita sistem untuk transportasi. Nah, terus sisanya itu kita beli logistik. Logistiknya itu kita juga harus perhitungkan kita berapa lama di sana. Makan malam berapa kali, makan siang itu apa. Nah, biasanya kita itu kalau untuk proporsionalnya itu kalau untuk satu kali makan itu dia kalau 1 kilo itu bisa minimal 3 orang sampai 4 seperti itu. Makanya kita udah perkirakan kan, logistik ya. udah perkirakan kita mau jalan berapa hari, makanya kita harus sediakan beras gitu. Nah, kalau untuk makan siang kita itu yang awalnya kita bilang awalnya kita naik gunung itu siksa, sekarang kita suka-suka karena pada saat makan siang kita sudah dibekali, sudah disiapkan yang namanya snack keju, coklat, seperti itu. Malamnya makan apa? Sup dan lain. Kira-kira kendala untuk memenuhi segala keperluan itu, baik akomodasi ataupun logistik, itu apa? Untuk kendalanya sih ke kita sendiri, ke fishingnya kalau untuk kita, karena kan yang namanya sebelum kita melakukan perjalanan kita harus bekali dulu dengan persiapan pribadi untuk fisik. Kalau kan untuk ke masalah budgetingnya itu kita kan udah cari donatur, satu kawan yang lain seperti zaman. Makanya kita udah ada senjata lah. Punya ada usaha di waktu itu untuk mengantisipasi kendala-kendala yang ada untuk memenuhi segala hal yang diperlukan untuk manajemen. Kalau untuk perjalanan, kalau untuk kelengkapannya kita cari dulu kan sendiri. Kalau misalnya sudah tidak dapat, makanya dari organisasi itu yang disediakan. Seperti itu yang disediakan mulai dari carrier, mulai dari sepatu. Hampir kalau saya dulu sih hampir semuanya dipinjam. Artinya ada usaha di situ ya, entah itu untuk menghubungi senior atau rekan-rekan pegiat alam yang lain untuk meminjam barang dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan kan. Makanya penting sekali yang namanya manajemen perjalanan, karena yang orang bilang itu siksa naik gunung. Kalau orang tahu manajemen perjalanan enak sekali. Iya. Karena yang bikin siksa naik gunung itu dia karena orang persiapan itu. Persiapannya ada sama sekali. Nah, itu yang kita bilang tadi, itu lebih ke faktor internalnya kita. Betul, ya. seperti itu. Itu sih. Jadi sampai dengan orang belajar manajemen perjalanan kan orang itu bisa lebih paham lagi pentingnya manajemen perjalanan dari kesiapan internal dulu kan, dari pribadi kita, dari fisik, dari kelengkapan pribadi. Nah, kalau untuk eksternal kita pikirkan juga masalah eksternal itu dia tim juga seperti itu. Kita kalau jalan di gunung, kalau cuma memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, pasti akan kena ini juga masalah. Karena kan bersama ya. Betul. Karena kalau orang pakai topi ego, orang tidak perhatikan orang berteman satu tim karena dia mungkin fisiknya lemah, itu bahaya juga. Kompakan suatu tim itu Teamwork. bisa menjadi teamwork, super team bukan superman di sini ya. Dengan Betul. bukan super Apalagi super. Oke, itu dari Kak Joko. Nah, sekarang orang pergi Kak Vero dulu, kira-kira dari Kak Vero itu bagaimana dalam hal persiapan Kalau di era dalam hal milenial? persiapan, apalagi di eranya kita, apalagi kita perempuan, jadi lebih ke diri kita dulu sendiri, dan kita mau persiapkan dulu sematang mungkin apa yang kita mau perlukan, apa yang kita mau gunakan di sana,
untuk yang lainnya sih kita pikir ya karena kita sebut organisasi jadi ya senior dulu ya. Kita dulu kita pediri dulu, kita mau pentingkan dulu ini. Kita mau Hanya pakai persiapan apa? diri sendiri dulu, Kang. Kita perlengkapan, aduh ini kurang itu mungkin dari organisasi ya. Oh ada kok ini, tenang. Mari kita mesti tahu dulu aman kita di sana atau enggak. Nah, ada yang mau lindungi. Kak Vero ini kan mewakili kaum Hawa juga kan? Kira-kira hal-hal khusus apa yang perlu dipersiapkan ketika kita akan bereksistensi di alam sebagai seorang perempuan itu apa? Apa yang perlu dipersiapkan? Yang akan orang gunakan itu. Iya, yang orang gunakan itu kira-kira apa? Boleh pakaian kayak itu seperti pakaian. apa? Ini kan bisa menjadi rekomendasi juga kepada para petualang-petualang alam wanita yang di luar. Kan? Yang lebih mencondong sih sebenarnya itu pakaian dalam, pakaian ganti, MCK. Yang menjadi pokok itu sebenarnya sih yang pakaian dalam sih menurut Pakaian kita. dalam. Apa untuk kehangatan orang. Kaki Untuk kehangatan nih. nggak mau bukan dalam kehangatan apa. Kaki hipo Iya, oh, betul. itu Hipotermia. menghindari lah. Supaya nanti untuk perempuan-perempuan lain lihat orang bukan cuma yang penting so naik kok dia masa dia naik cuma bawa itu bawa tanpa orang sadari bahwa orang lihat mau persiapkan matang-matang lah yang orang Artinya mau gunakan perempuan itu. ada persiapan ekstra Iya. yang memang lain daripada yang lain ya yang Beda harus kan kalau dipersiapkan. dengan cowok. Beda dengan cowok. Beda jauh kalau orang cewek lebih ke orang pediri no. Lebih mementingkan orang pediri sih. Betul. Menurut kita. Dan kalau dari Vero sendiri, kira-kira selama sejauh ini persiapan sudah mulai matang. Kalau untuk kita sih ya masih 75% sih, belum seutuhnya. Nah, kalau kendala di era milenialnya Kak Vero itu apa dalam memenuhi perlengkapan perjalanan? Apalagi tuh orang cewek toh. manajemen. Banyak yang orang pikirkan, kita mau beli tenda, mau beli ini, sedangkan kita sudah ada bedak, sudah ada lipstick, maksudnya begitu. Ya, betul. Maksudnya untuk mau beli, untuk mencapai itu. Jadi mana lebih kita- penting, bedah lipstick atau logis yang kantor mau pakai itu? Itu. Iya tuh. Luar biasa. So simpang doi, kita mau beli ini supaya orang lihat kita kalau naik gunung, keren sekali. Marco kamu cerita kalau mau naik gunung jaga garis dinding lipstick. Boleh potong kalau mau tanya di gunung ada DP peraturan yang boleh pakai itu atau ada? Jadi selama ini selagi masih boleh kalau bagaga, nggak ada, gas keren ya. gimana kalau ada peraturan orang kata ikut aturan. Berarti cari waktu orang dulu mendaki sama-sama ya. Begitu. Ya, ini memang sudah semakin hangat orang pembicaraan. Nah, kira-kira sampai saat ini mungkin ada dari audiens yang ada di sini mungkin tidak menutup kemungkinan yang mengikuti lewat live di akun FB Kentang-Kentang dan di akun Instagram Kentang Goreng. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Mungkin didahului oleh audiens. Ya, persilakan. Mungkin diperkenalkan nama, dari mana, ya. Betul. Yang terlalu dekat, cukup kita yang dekat dengan Vero. Mau bertanya apa dampak positif berkegiatan di alam orang di masa depan? Berkegiatan di alam untuk orang ke masa depan. Itu Kang, dari bro siapa betul ini? Sahabat alam siapa ini? Cerwin Sumilar. Oke. Dari mana Kang? Dari tadi di situ. Oke. Nah, orang ke Vero dulu untuk pertanyaan ini. Kalau dampak positif sih untuk menjaminkan ke depannya, mungkin waktu pas kita jalani ini mau dapat skill di mana kita? Pas kita berkegiatan alam, serta berpengalaman, kita skill gede di sini. Kan ada cabang-cabang olahraga yang membutuhkan skill ini. Mungkin siapa tahu kita boleh terjun dan
cabang tersebut for tapi ke depannya untuk menjaminkan tapi masa depan mungkin lewat skill itu. Lewat skill itu. Jadi bangun skill ini, Lewat kegiatan di alam. ya mungkin yang artinya kita dapat. bahasa kerennya menginvestasikan skill kita di alam ini untuk masa depan kita. Kira-kira apa yang Kak Vero sudah mulai investasikan untuk masa depan ini? Kalau untuk kita sih masih coba-coba semua. Masih coba di mana kita cocok, Iya. di mana tapi potensi cocok dengan itu skill itu. Apakah skill ini masuk yang kita Lebih pilih spesifik atau kalau tidak? skillnya dari Kak Vero apa? Masih coba-coba sih Itu semua. yang masih dicoba itu Masih apa, mau Dan? cari, Itu masih coba masih itu. mau cari yang cocok. Untuk yang cocok itu belum ada. Artinya masih terus belajar dan belajar kan? Kira-kira begitu. Kira sudah mewakili mungkin ya pertanyaan itu atau Boleh saya tambah? masih rasa kurang? Boleh saya tambah? Ditambahkan dari Kak Yuri, silakan. Jadi intinya kalau kita berkegiatan di alam bebas, kita membangun pribadi kita. Jadi kita Membangun jadi- pribadi. menjadi kuat, kita bisa mandiri. Karena tidak semua anak, ada anak manja, ada anak manja, ada anak rumahan, ada anak mall, maaf. Jadi kalau kita berkegiatan di alam bebas, kita membangun pribadi kita sendiri, kita lebih mandiri, lebih sehat, kita banyak inovasi, kita banyak teman. Karena kalau kita berjalan di kota ini, biasanya kita kalau misalnya naik angkot turun, oh biar Jo nanti kita bayar, oh biar Jo. Nah, kita tidak tahu kelakuannya dia. Karena lagi dia ada, saya ada uang maksudnya. Tapi kalau di hutan atau di itu, kalau dia bilang nggak ada, dia bilang oh biar Jo kita kasih makan mana. Nah, kalau makanan sudah habis. Jadi tidak ada yang menipu. Iya. Jadi kita terbangun, kita punya ini, dan kita bisa mandiri, dan kita bisa visi kita akan terbangun. Iya. Otomatis kita sehat. Nah itu aja. Iya, Mas. Oke, ya silakan Kak Joko tambahan singkat saja. Ya, jadi menambahkan dari Mas Bro, pertanyaannya kan penting ada manfaat untuk kita ke depan. Kalau saya pribadi sangat merasakan, karena awalnya kan yang pertama kita hanya belajar organisasi dulu, tapi di dalam organisasi itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil di situ. Kayak misalnya contoh di Mapala kita kan belajar simpul, manajemen perjalanan. Makanya saya di atas gunung kita masak sendiri. Nah, sampai dan sempat saya diajak untuk mengantar tamu, salah satunya di Carter keramik. Karena keramik saya jadi koki. Makanya seperti itu. Kalau kita punya keseriusan dalam serius untuk fokus di satu Contoh kalau kita pedagang kan itu kayak kita belajar di SMA itu kan kelas 1 kelas 2 itu hanya umum kan pendaki. Tapi kalau kita sudah masuk di kelas 3 itu berarti sudah masuk ke pengelompokan IPA IPS. Maka kita harus pilih di situ. Kalau kita berkegiatan di alam bebas, itu arahnya mau kemana? Apakah mau jadi diver, mau jadi mountain guide, atau mau jadi apapun itu pilihan dari teman. Nah, kalau untuk di dunia pekerjaan, rata-rata pengalaman saya di perusahaan swasta itu mereka mencari orang-orang yang tangguh, bisa survive di dalam kantor, bisa mengatur banyak orang. Dan sampai sekarang saya juga di experiential learning sendiri. Kalau experiential learning kalau orang dulu bilang kan outbound, seperti itu. Makanya dulu kita pemalu sekali sebenarnya. Tapi dari alam, karena kan temanya ini kan belajar dari alam. Iya. Nah, belajar dari alam. Makanya kita belajar dari alam itu dia mulai contoh dari tanaman ini dia. Bla bla bla. Mungkin ada dari peneliti ini kalau serius bisa jadi peneliti tentang alam seperti itu. Terus untuk tahu orang ada punya jiwa leadership di situ. Kita pegang satu tim naik gunung, mendaki gunung. Kita menjadi ketua kelompok kan, contoh ketua tim. Kita bisa mengorganize orang seperti itu. Nah, makanya perusahaan-perusahaan sangat membutuhkan orang seperti itu. Iya. Makanya kalau mau tanya penting nggak? Penting, karena sekarang saya sudah merasakan. Seperti saya yang awalnya tidak tahu sama sekali, pemalu,
bisa tahu. bisa tahu. Iya. Dan sekarang di Manado itu sudah terbentuk DPD ILI Experiential Learning Indonesia. Di situ pasti kalau bisa menguasai Iya. bisa banyak belajar lagi di situ. Ini seperti itu. Ya, oke. Saya rasa sudah pas kita berikan aplaus dulu sampai sejauh ini kepada para penulis. Nah, ada dari Mita Musa, perwakilan dari FKPA Sulut selaku wakil ketua selaku ketua 1. Terima kasih atas kesempatan. Pertama, apresiasi buat penyelenggara kegiatan ini karena ini kegiatan yang sangat positif dan sangat bermakna. Mudah-mudahan ke depan bisa terus berlanjut dan berkembang. Yang kedua, menanggapi apa yang sudah didiskusikan tadi, dipaparkan oleh para panelis. Menurut saya, mengapa kita berkegiatan di alam? Pertama-tama dan saya kira yang paling mendasar, karena manusia itu adalah makhluk yang ingin tahu. Pengalaman saya pribadi, mengapa saya mendaki gunung? Karena saya ingin tahu ada apa di gunung. Lalu ketika kita berkegiatan di alam, apa yang kita temukan? Hal pertama yang kita temukan ialah kebesaran Sang Pencipta. Saya kira ini hal yang paling mendasar dari setiap kegiatan alam. Kalau dia benar-benar melakukan kegiatan alam yang sejati, dia akan berjumpa dengan Sang Pencipta dan mengagungkan. Yang kedua, dari pengalaman pribadi sudah disinggung tadi oleh Brother Yudi. Dari kegiatan alam kita mendapatkan banyak teman. Kita terdorong untuk menjadi seorang yang tahu dan mampu membangun hubungan dengan sesama. Oleh sebab itu menjadi sebuah tanda tanya apabila orang berkegiatan alam seperti mendaki gunung misalnya, lalu dia melakukan tindakan kriminal. Ya. Itu menjadi sebuah tanda tanya. Kita tidak bisa menjudge bahwa motivasinya berarti lain, berbeda, tidak bisa. Kita tidak mengetahui secara objektif apa yang menjadi motivasi dari yang bersangkutan. Dan karena itu ini menjadi sesuatu untuk kita pikirkan bersama dan kita cari jawabannya. Sebab secara hakiki ketika seseorang berkegiatan di alam, dia akan terdorong, terbentuk menjadi seorang yang tahu membangun hubungan yang positif dengan sesama. Jadi banyak teman. Itu kedua. Faktor eksistensial yang ketiga ketika seorang berkegiatan di alam ialah dia akan terbentuk menjadi seorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Contoh pengalaman saya, ya, pernah kelaparan. Ada teman yang kelaparan jadi marah-marah, tetapi lama-lama dia mulai terbentuk, akhirnya jadi orang yang sabar. Saya juga mengalami hal yang demikian. Jadi, ketika kita berkegiatan di alam, dan ini saya rasa hal yang paling eksistensial berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kita menjadi orang yang mampu mengalahkan diri ketika di dalam rumah tangga itu penting sekali. Ketika di dalam kerjasama di tempat kerja, di kantor, hal mengalahkan diri sendiri, emosi sendiri itu penting sekali. Mendaki Gunung Kelabat adalah pelajaran yang sangat penting untuk mengalahkan diri. Ada kalanya kita sudah tidak sabar, emosi, ingin menyerah, saking terlalu tinggi dan ekstrimnya gunung itu. Tetapi di sisi lain muncul dorongan-dorongan untuk mengalahkan tantangan tersebut. Ketika tiba di puncak kita senang sekali, sangat bergembira. Kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir, walaupun banyak manfaat penggunaan dan berkegiatan alam, saya kira empat hal ini yang paling eksistensial. Yang keempat ialah bahwa kita akan menemukan bahwa alam sebenarnya menyediakan semua yang kita butuhkan. Bahwa manajemen ekspedisi itu penting, pelajaran ilmu tentang kegiatan alam berkembang, akan tetapi jika kita back to the basic, kita akan mendapati bahwa alam sebenarnya menyediakan segala yang kita butuhkan. Pengalaman pernah ketika berarung jeram di sungai Ranoyapo, belum ada perahu rafting seperti sekarang ini, kami dari MPAD Apostolos
belajar survive secara Survive. alami, bukan karena pelajaran, bukan karena teori. Lalu entah dari mana tahu-tahu di tengah hutan ada orang Tuhan kirim. Tuhan kirim untuk menolong kita menunjukkan jalan dan akhirnya bisa terbebas dari hutan tersebut. Iya. Jadi sebenarnya pada dasarnya dengan berkegiatan alam kita akan menemukan bahwa alam memang sahabat kita dan sahabat ini akan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Yang terakhir berkaitan dengan pertanyaan dari Jerwin, contoh saja salah satu contoh teman saya dan saya sendiri. Teman saya almarhum Frendy Kuaas pernah pulang dari Kartens bawa uang 5 miliar. Dia nyandak isi di rekening tabungan sedoi, dia cuma jaga bawa-bawa di tas. Orang bayar cash langsung. Sebagai guide memandu wisata, jual paket wisata Kartens, bawa pulang 5 miliar. Tahu itu contoh bahwa kegiatan di alam memiliki prospek masa depan termasuk dari segi ekonomi. Selain pembentukan mental seperti yang dikatakan oleh Joko tadi. Contoh yang kedua saya sendiri. Berdasarkan pengalaman kegiatan di alam, saya jual paket-paket wisata ringan dan usaha rental mobil. Teman-teman tahu semua. Walaupun di masa pandemi ini usaha rental dan wisata tersebut agak macet, namun 2 bulan terakhir ini mulai berkembang lagi. Rental mobil saya setiap hari ada 3 unit yang Tuhan berikan bersama dengan jaringan rental yang ada terkait dengan habis setiap hari sampai orang ke auto orang pakai, orang sewa auto dan orang lain. Ya. Itu salah satu contoh. Orang-orang beli paket wisata dia cuma paket Bunaken, paket Manado, paket Minahasa Tour, paket Minahasa Utara Tour. Itu semua mendatangkan income bagi kita secara ekonomi. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman berkegiatan di alam. Jadi itu contoh konkret saya kira. Bahwa ada korelasi antara kegiatan alam kita sekarang dengan masa depan kita. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Terima kasih atas pernyataan-pernyataan yang begitu memotivasi dari Pendeta Musa untuk kita semua sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, saat ini ada masuk, kami ambil 2 pertanyaan dari audiens lewat sosial media yang ada, yang disiarkan secara live. Yaitu yang pertama ini ada dari Kak Arlen Bots Kolinuk. Halo Kak Arlen, Kak Bots. Nah, ini ada pertanyaan yaitu mengenai manajemen tadi ya. Apa tips atau masukan dari kakak bintang tamu untuk pendaki atau penggiat alam kekinian yang sering mengesampingkan pentingnya manajemen perjalanan dalam berkegiatan di alam? Saya ulangi. Apa tips atau masukan kakak-kakak bintang tamu untuk pendaki atau penggiat alam kekinian yang sering mengesampingkan pentingnya manajemen perjalanan dalam berkegiatan di alam? Terima kasih. Mungkin dijawab oleh Kak Joko. Ingat waktu. Ingat waktu. Terus kamu bercerita terus ini semua. Banyak murid. Untuk Om Arlen Kolinuk, memang untuk sekarang ini ya memang udah kejadian yang sudah apa ya? Memang terjadi, memang benar-benar terjadi. Banyak sekali pendaki-pendaki kekinian, ya sebenarnya milenial, tidak semua ya sebenarnya. Ada beberapa orang sebenarnya yang paling banyak itu arah ke ini ya Pak Pendeta, Pinangun, Pineleng, yang cuman modal ringback. Iya, modal ringback pakai ya seadanya. Itu mungkin mereka dalam tanda kutip belum diedukasi sebenarnya. Iya. Mereka bukan apa ya? Bukan tidak mau sebenarnya, tapi kurang edukasi. Makanya tugas-tugas dari kita yang tahu, yang mengerti, yang paham. Ya, tantangan dari ya, orang makanya, juga ya untuk memberikan itu kan udah edukasi. itu kan udah dijelaskan tadi, ada teamwork sebenarnya kan, kerjasama. Makanya tugas kita orang yang lebih paham, orang yang lebih dulu ada di penggiat alam, itu tugasnya kita mengedukasi mereka seperti itu. Tapi meskipun sudah diedukasi, sebenarnya ada beberapa oknum juga yang memang siapa suka nggak anak.
kumabal begitu dong. Paling banyak sekali ya, itu dia. ngamati mobil akar. Ya, nanti pada saat kejadian Baru. sama-sama lagi. Memang aku tolong Mar. Kalau sebab itu kan maksudnya so ada korban dulu kan baru mau sadar seperti ini. Makanya intinya sih edukasi lah sebenarnya. Edukasi. Kalaupun mereka alasan perlengkapannya kurang atau tidak ada, ya yang namanya juga kan kita lebih pentingkan terhadap keselamatan diri sendiri. Apa salahnya kita sisipkan sama dengan Mbak Bro bilang tadi, jangan mau beli make up, mementingkan mana. Makanya kalau kita sudah Ada skala prioritas. iya, kalau kita sudah fokus, apa salahnya kita berkorban tiap Batabung kerja, lah. batabung kita mau beli atau enggak kan sekarang kan iya betul rokok tuh. Nah sekarang kan udah ada kan itu yang sewa-sewa barang-barang outdoor. Iya. Masalahnya itu orang sewa. Betul. Kalau memang seperti itu banyak sekali sebenarnya jalan. Yang penting tinggal kemauan dari kita sendiri. Mau ndak mau berubah, mau ndak mau belajar, mau ndak mau fokus. Ini seperti itu sih. Nah, saat ini diberikan kesempatan kepada masing-masing bintang tamu untuk memberikan closing statement. Secara singkat mungkin masing-masing bintang tamu diberikan 1 menit untuk memberikan closing statement mengenai diskusi kita pada malam hari ini, yaitu dengan tema sahabat alam. Mungkin dimulai dari Kak Joko, dipersilakan. Ya, 1 menit. Oke, sahabat alam itu sahabat alam yang pertama di sini adalah ilmu yang sangat mudah dijumpai. Budgetnya murah, tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Terus banyak manfaat yang didapat, bisa menghidupi ekonomi, bisa menunjukkan jati diri kita itu siapa. Terus jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan nasihat orang lain, saran dan kritik. Terus asah kemampuan diri kita, dan yang paling penting jika Anda takut lawan dengan bertindak, karena kalau orang tidak bertindak sama sekali orang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, apakah akan merugikan atau menguntungkan. Tidak seperti itu. Jadi makanya jika Anda takut, lawan dengan bertindak. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya berikan kesempatan kepada Kak Vero, closing statement mengenai diskusi kita pada malam hari ini selama 1 menit. Dipersilakan. Sahabat alam, mendaki gunung itu bukan menaklukkan gunung tersebut, tapi sejatinya menaklukkan diri sendiri, di mana kita belajar tidak lemah, apalagi menjalani hidup yang keras ini selalu perlu perjuangan. Betul. Untuk selanjutnya kehidupan kita lebih memperhatikan diri sendiri, apalagi perempuan. Terima kasih. Iya, dari Kak Vero. Ini yang terakhir dari Kak Yuri. Sahabat alam, saya mengimbau kepada kita yang sudah lebih dulu mengetahui manajemen mendaki gunung dan cinta alam, hendaklah kita beritahu kepada adik-adik yang belum tahu, supaya mereka akan sama seperti kita, mereka akan lebih tahu. Dan kita sebagai sahabat alam, pecinta alam, kita bukan menolak pembangunan, tidak. Pembangunan itu perlu, tapi konservasi hutan itu penting. Itu aja. Iya, terima kasih. Ya, saudara-saudara audiens baik di rumah maupun di tempat ini, bahwa berkegiatan di alam bukanlah sebuah kegiatan yang mudah. Berkegiatan di alam butuh persiapan diri dan butuh peralatan serta kerjasama tim yang baik. Proses awal dari berkegiatan di alam mungkin serba berkekurangan, baik pemahaman pribadi dan alam itu sendiri. Tetapi dengan proses tersebut akan membuat kita lebih dewasa untuk berkegiatan di alam ciptaan Tuhan ini. Kreativitas dari diri kita sendiri adalah hal yang dibutuhkan
untuk berkegiatan di alam bebas ini. Saat ini, berkegiatan di alam sangat membuka wawasan dan sangat menjanjikan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Artinya, berkegiatan di alam bisa menghasilkan uang bahkan lebih untuk pribadi dan keluarga kita. Tapi sebelum kita berada di sana, kita harus melewati berbagai proses-proses berkegiatan di alam itu sendiri. Persiapan dan manajemen serta skill sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mental profesionalitas kita. Intinya, bagi kita semua sahabat alam, tetaplah menjaga eksistensi kita di alam dan teruslah semangat menjalani hidup walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Akhirnya saya dengan penuh berhati akan menutup diskusi kita pada malam hari ini, dan sampai lagi kita berjumpa di diskusi-diskusi kentang goreng selanjutnya. Tentunya diucapkan banyak terima kasih kepada ketiga bintang tamu kita pada malam hari ini, Kak Yuri, Kak Joko, dan Kak Vero, dan semua audiens yang telah hadir di tempat ini malam hari ini. Ucapkan terima kasih, dan juga bagi audiens yang mengikuti live di Facebook Kentang-Kentang dan di akun Instagram Kentang Goreng. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Salam lestari dan salam rimba. Eau!